Tadi sudah panjang lebar diceritakan tentang masalah karamah aulia. Maka banyak sekali di antara karamahnya Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati. Tapi banyak orang yang menyalah-nyalahkan. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan Wali Songo itu tidak ada. Tadi sudah dijelaskan tentang kedudukan Wali Songo. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Wali Songo bukan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya. Ada yang mengatakan demikian. Maka saat ini saya membawa salah satu kitab Syamsul Zahirah juz kedua, karya seorang ulama dari Hadramaut, Sayyid Abdurrahman Al-Mashhur. Beliau adalah mufti Tarim. Sekitar 112 tahun yang lalu beliau datang ke Indonesia, diantaranya ya, keliling dunia, diantaranya ke Indonesia, dan juga ke Cirebon, ke Ampel, ke Palembang, datang silaturahim ke Kesultanan. Beliau mendata siapa saja dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di kisaran Indonesia, termasuk di tanah Cirebon. Maka beliau juga memahami tentang Gusti Sinun Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maka beliau mencari siapa dzurriyyah-dzurriyyahnya, di antaranya keluarga Kesultanan. Beliau datang dan beliau menuliskan tentang silsilah dzurriyyah Rasul dengan berbagai qabilahnya. Maka ini sebagai bukti otentik dari mufti Tarim Hadramaut yang meyakini bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul. Saya buktikan. Ini masih berbahasa Arab. Pada halaman ke-531, ini supaya ditashih langsung oleh keluarga Kesultanan dan oleh para guru-guru langsung di sini. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini dusta, silakan koreksi saya. Tapi ini saya punya bukti bahwa Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah habaib. Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah dzurriyyah Rasul, ahlul bait Rasul, qat'i, tidak bisa diganggu-gugat. Orang-orang yang baru datang kurun berikutnya ke Indonesia, entah dari Hadramaut, entah dari Makkah, Madinah sekalipun, jika mereka menafikan tentang Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul, berarti mereka berdusta. Betul? Supaya tidak dianggap saya berdusta, saya akan bacakan silsilah ini. Ya. Di sini bahkan sampai Sultan Hasanuddin dulu. Bukan sampai Sultan Hasanuddin saja, ini dibuat skema. Tapi ada keterangan di dalamnya, di antara keturunan-keturunannya adalah Salatin, Cirebon, wa Banten. Di antaranya Sultan-Sultan Cirebon, Sultan-Sultan Banten, ada di sini keterangannya. Ya, bukan saya mau cari muka lain sebagainya, muka saya sudah nempel. Dimanapun saya selalu menjelaskan ini jawaban untuk orang-orang yang ingkar. Karena pada dasarnya orang yang mengaku-ngaku bernisbah kepada yang bukan ayah kandungnya, kufur hukumnya, kata Rasulullah. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Manid ja'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu. Siapa orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, bukan nisbat keturunannya, leluhurnya, dia tahu itu, dia sengaja melakukannya, bahwa kufur atau faqad kafara dalam riwayat yang lain, maka sungguh-sungguh telah kufur. Di dalam riwayat yang lainnya ada juga keterangannya, man raghiba an abihi, siapa orang yang membenci ayahnya, siapa orang yang tidak mengakui garis keturunan ayahnya, dia malah menyandarkan kepada yang lainnya, maka sama saja ketika dia sengaja melakukannya, faqad kafara, kufur hukumnya. Dan di dalam riwayat yang lainnya ada kelanjutan kalimat dari Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir au aduwallah, siapa orang yang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir atau hei musuhnya Allah, termasuk ini secara tersirat mengatakan hei kalian itu bukan dzurriyyah Rasul, wahai keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau mengatakan itu kepada kesultanan, contoh sultan-sultan, Gusti Patih ini, kepada ulama-ulama dari dzurriyyah
Wali Songo, duriyah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau kita menyebutkan, hei kalian itu sudah terputus, hei kalian itu bukan duriyahnya Rasulullah, karena Wali Songo itu bukan duriyah Rasulullah. Kalau dengan sengaja dan tahu dia bahwa itu tidak benar, dengan sengaja menuduh tersebut, maka kembali kepada dirinya. Dia sama dengan mengatakan hei kafir berarti. Karena orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dengan sengaja kufur hukumnya. Berarti kalau kita menuduh mereka beliau-beliau ini putus, berarti kita menuduh mereka itu kufur. Kalau ternyata tidak benar dan bahkan buktinya otentik, di Kesultanan masih ada manuskrip silsilah dari Sunan Gunung Jati, dan itu benar, valid, kemudian divaliditas juga oleh ulama dari Hadramaut. Maka berarti kalau dengan sengaja menuduh sama dengan menyebutkan kafir, balik lagi kepada yang menuduhnya. Gitu. Bukan hal yang ringan. Kalau tidak tahu wis menang baik. Betul? Sing penting kan kita urip rukun, dan sing penting ojo gawe ngasab nganggo nasab. Betul? Jangan menggunakan nasab untuk ngasab, artinya mencari uang. Yang penting akhlak. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ya Bani Hashim, la ya'tini nas yaumal qiyamati bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Hai Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai nanti manusia pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian saja. Nanti memalukan. Kemudian man ayyara man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa orang yang amalnya sedikit atau amalnya buruk, maka nasabnya tidak akan menolongnya mempercepat sampai pada keridhaan Allah, tidak akan mempercepatnya sampai pada kemuliaan. Baik, saya bacakan supaya otentik. Ada Kanjeng Sinun, dari mulai Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati, Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Gelar Syarif itu sama dengan Sayyid, sama dengan Habib. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya tidak semua dzurriyyah Rasul langsung dikatakan Habib. Tidak. Hanya orang yang sudah umurnya matang, dewasa, alim, kemudian akhlaknya bagus. Siapa juga yang menyematkan gelar Habib? Gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi Al-Imam Abdullah ini, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bergurunya itu oleh ibunya ketika bayi dititipkan di kuburan, gitu loh. Dititipkan di kuburan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sudah agak gedean, kira-kira 8 tahun, dicari lagi, anaknya udah gede, tengol gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mau di sini anaknya jadi wali lagi, titipkan di Gunung Jati di sini. Pertengol jadi tukang blangkon nanti. Tapi yakinlah, karena waliullah itu jangan kita anggap mereka itu wafat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wallahu rasul alam bi murdi wa makna. Jangan kalian anggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah masukkan di Sunan Gunung Jati itu wafat. Memang secara fisik pernah wafat, akan tetapi mereka itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup dan bahkan diberikan rezeki. Apa rezekinya? Dalam suatu riwayat ada 3 golongan manusia yang masih bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Apalagi maklumnya sekarang belum kiamat. Kiamat aja pekewuh luar biasa, tapi masih bisa nolong. Siapa? Al-anbiya, para nabi, wal ulama yang kedua orang-orang alim, wasyuhada yang ketiga orang yang mati di jalan Allah Ta'ala. Jangan ngaku mati di jalan Allah tapi ternyata di jalan Tamrin ngebom, itu nggak termasuk ya. Mereka diberikan rezeki, di antaranya mampu memberikan syafaat, termasuk yang saya Said Ahmad Zakaria ketika masa-masa terjadi pemberontakan di Hijaz. Hijaz itu sekarang jadi Saudi Arabia. Kalau dulu Hijaz, Makkah, Madinah, terjadi pemberontakan oleh keluarga Ibnu Saud, ya, didukung juga dari kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab, para pengikutnya. Kemudian didukung juga oleh Israel, oleh Inggris.
masuk tentara Inggris ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Yang saya pengajar di Masjidil Haram di Babus Salam selama 13 tahun. Tapi perang melawan tentara Inggris dan pemberontak. Pernah tertangkap yang saya oleh pasukan Inggris. Kemudian pada saat tertangkap, ada di kereta kerangkeng yang ditarik oleh kuda ataupun unta. Beliau tawasulnya ke wali-wali tanah Jawa, di antaranya ke Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati. Rantai yang membelenggu tubuhnya pecah saat itu pula, kemudian bisa lepas dari kereta kerangkeng dan bersatu lagi dengan para ulama-ulama Nusantara yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, ikut berjuang lagi. Tuh seperti itu. Di sini sanad silsilah Kanjeng Sinun Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi namanya sebetulnya Hidayatullah, diberikan gelar Syarif karena beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang juga memiliki kedudukan di masyarakat sebagai pembesar dari keluarga kerajaan. Karena ayahnya juga seorang raja. Beliau putra dari Sayyid Abdullah Amaduddin, putra dari Sayyid Ali Nurdin, putra dari Maulana Jamaluddin Akbar Hussein, putra dari Sayyid Ahmad Shah Jalal, putra dari Sayyid Abdullah Azmat Khan. Di sini tulisannya begitu. Saya ngikutin tulisan saja pokoknya, Pak. Sayyid Abdullah Azmat Khan putra dari Amir Abdul Malik. Siapa Amir Abdul Malik? Beliau adalah zuriyah Rasul dari Yaman, dari Hadramaut yang hijrah ke Nasirabad, salah satu wilayah kenegaraan Islam di India, tapi sudah dikuasai oleh Genghis Khan, oleh Kubilai Khan, oleh Mongolia. Maka setiap wilayah yang dikuasai oleh Mongolia semuanya harus menggunakan gelar Khan. Akan tetapi karena itu adalah wilayah Muslim, juga banyak ahli hadis di sana, banyak yang paham tentang kemuliaan dzurriyyah Rasulullah SAW, maka diberikan gelar juga Azmat dengan tak taknif, bukan tak marbutoh, dengan menggunakan bahasa Urdu. Kalau bahasa Arabnya Az-Zamat lah, begitu kurang lebih. Artinya keluarga yang mulia. Tahu beliau itu dari keluarga keturunan yang mulia, dzurriyyah Rasulullah diberikan gelar itu. Dan karena masuk ke dalam keluarga kerajaan Nasirabad, maka diberikan juga gelar Khan, jadi Ahmad Khan. Maka putranya diberikan gelar Ahmad Khan. Kemudian beliau Sayyid Amir Abdul Malik, putra dari Sayyid Alwi, putra dari Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, putra dari Sayyid Ali Khalid Qasim, kemudian juga putra dari Sayyid Alawi, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Alwi, putra Al-Imam Abdullah atau Ubaidillah, putra Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Allah, putra Al-Imam Ali Al-Naqib atau Isa Al-Naqib, putra dari Al-Imam Muhammad Al-Naqib, putra dari Al-Imam Ali Al-Uradi, putra dari Al-Imam Ja'far Al-Sadiq, putra dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir, putra dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Al-Imam Sayyidul Syuhada Sayyiduna Husain radhiyallahu an, putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka otentik dan diakui oleh ulama ahli nasab dan bahkan mufti tarikh, Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada habaib menyatakan Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati dan keturunannya itu bukan dzurriyyah Rasul, songong apalagi kalau tinggal di Cirebon. Siapa yang ngomong? Saya. Emang kenapa? Mulut-mulut gue? Ya. Kenapa saya kok sangat membela? Karena saya di Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa paham tentang Islam dengan wasilah Wali Songo, dengan wasilah Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati. Kalau mereka dulu tidak membawa Islam ke Indonesia, mungkin kita masih Hindu, masih Buddha, masih penyembah apa, penyembah batu kali, gitu kan? Maka kata baginda Rasulullah SAW, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa orang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini juga saya bersyukur kepada teman-teman, anak-anakku, sahabat-sahabatku, kakak adikku dari Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon yang sudah menjaga kondusivitas dari pengajian ini.